Dan bagi kalian yang sedang belajar hijrah, sedang belajar menjadi pribadi yang baik di mata Allah, pribadi yang baik di mata kaum muslimin, kita jangan berpikir untuk menjadi manusia yang baik di hadapan manusia, karena tidak setiap manusia itu memandang baik kebaikan. Tapi berpikirlah dan belajarlah untuk selalu menjadi baik di hadapan Allah. Jejak Hijrah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma hadina bi waqtihi Muhammad. Sultanul Auliya Syedina insyaallah. Wa barakatuhu fiikum. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Walau sison jasadi wal batin. Ikhwanul muslimin muslim. Walau sison jasadi wal batin. Pak Ustaz. Diberkati Ummul Quran Al-Fatihah. Akan selalu ada pertarungan pada setiap sisi hati yang telah tersapa hidayah untuk selalu bertahan dalam getirnya perjuangan menuju jalan yang lebih baik, atau berlepas diri dari anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Maka bila saat ini Allah memberikan karunia besarnya kepada kita dengan memberikan hidayah, maka pertahankanlah hidayah itu. Tak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada seorang bajingan yang mendapatkan hidayah karena kasih sayangnya Allah. Ketika dulu kita masih dengan maksiat, masih dengan kezoliman, masih dengan kemunafikan, masih dengan kelalaian dari melaksanakan perintahnya, kemudian Allah getarkan hati kita melalui kalam-kalam hambanya, sehingga hati kita terdorong untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah.
Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menggenggam erat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Niatkan semuanya karena Allah. Dan bila engkau melakukan sesuatu karena Allah, maka jangan pernah terhenti oleh selain Allah. Cibiran manusia, dikucilkan, direndahkan. Jangan sampai semua itu menjadi sebab terhentinya langkah kita yang sudah kita bulatkan untuk totalitas belajar menjadi hambanya Allah. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Maka setiap pilihan itu akan selalu disertai dengan konsekuensinya. Kau memilih jalan yang dimurkai Allah, ada konsekuensinya. Kau memilih jalan yang diridhoi oleh Allah, pun dengan konsekuensinya. Tapi percayalah, tidak akan pernah sebanding konsekuensi orang yang memilih untuk tetap di jalan yang dimurkai Allah dengan orang yang di jalan yang diridhoi oleh Allah. Konsekuensi orang yang bertahan dengan getirnya hati karena cibiran-cibiran orang-orang yang senantiasa mencibir karena perjalanan hijrahnya, itu adalah konsekuensi yang sangat ringan. Konsekuensi yang tidak membuat kita buta atau tuli. Konsekuensi yang sebenarnya bisa kita atasi dengan cara mendengar dengan telinga kanan dan lepaskan dengan telinga kiri. Artinya kita tetap mendengar bagaimana hujatan-hujatan di luar sana, cemoohan kepada kita, upaya-upaya setan melalui manusia untuk menghentikan langkah kita di jalan Allah. Konsekuensi itu hanya kita rasakan di dunia dengan rasa sakit yang tidak seberapa. Itu pun kalau kita mampu mengendalikan diri kita dengan cara terus menata hati agar tidak lagi bisa terlukai oleh cemoohan orang lain, maka tidak ada lagi konsekuensi. Tapi lihat bagaimana Allah menjanjikan jahanam untuk mereka yang dengan sengaja menutup mata hatinya, menutup mata dan telinganya dari hidayah, dari kalam-kalam orang arif, dari kalam-kalam orang alim yang menyeru ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Bagi kalian yang sedang belajar hijrah, sedang belajar meniti jalan menuju Allah, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, takhalli, melepaskan diri dari belenggu kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Kemudian kita isi tahalli dengan apa?
dengan amal soleh yang senantiasa kita lakukan, dengan sholat, dengan ngaji, dengan sedekah, dengan berkumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah proses tahalli. Tajalli, maka kau akan rasakan nikmatnya konsekuensi dari sebuah penghambaan. Tak ada nahkoda yang terlatih. Yang ada adalah nahkoda yang terlatih. Dan ingat, nahkoda hebat itu tidak dilahirkan dari laut yang tenang, tapi nahkoda hebat adalah mereka yang mampu menaklukkan setiap badai yang datang menghadang. Badai yang tak pernah berhenti untuk senantiasa menghempaskan kapal mereka, menenggelamkan cita-cita mereka, tapi mereka tetap teguh dengan pendiriannya, berdiri kokoh, mengempas badai yang senantiasa menghadang. Inilah para kesatria sesungguhnya. Mereka orang-orang yang teguh dalam pendiriannya, tetap berjalan di jalan Allah walau dihadapkan dengan situasi dan kondisi seperti apapun. Dan bagi kalian yang sedang belajar hijrah, sedang belajar menjadi pribadi yang baik di mata Allah, pribadi yang baik di mata kaum muslimin, kita jangan berpikir untuk menjadi manusia yang baik di hadapan manusia, karena tidak setiap manusia itu memandang baik kebaikan. Tapi berpikirlah dan belajarlah untuk selalu menjadi baik di hadapan Allah. Saat kita dengan teman kita belajar hijrah, belajar menjadi pribadi yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanannya di hadapan Allah. Bila ada sahabat kalian yang tergelincir dengan melakukan dosa, melakukan maksiat, jangan kalian cibir. Datangi mereka, sentuh hati mereka dengan kasih sayang, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, apalagi dengan status-status yang tidak perlu di media sosial. Kita bukan manusia sempurna. Jangankan orang yang baru belajar hijrah, baru belajar meniti jalan menuju Allah, orang-orang yang sudah terbiasa dengan ketaatannya kepada Allah pun masih bisa tergelincir dan melakukan dosa, apalagi kita yang masih belajar. Tidak usah kaget, tidak usah heran. Ini adalah bagian daripada perjalanan. Bahkan ada kalanya Allah itu memasukkan manusia ke dalam maksiat. Dengan apa? Dengan kelalaiannya sehingga dia melakukan dosa. Tapi dengan dosa itu, dengan maksiat itu, dia tersadar. Kenapa Allah masukkan dia ke dalam maksiat, kemudian Allah kembalikan lagi dia ke dalam taat? Ada kalanya manusia itu, ketika dia sudah terbiasa melakukan kebaikan, terhindar dari segala bentuk kemaksiatan, siang malam dihabiskan waktunya untuk menyerahkan diri kepada Allah. Siang malam dihabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Siang malam dihabiskan waktunya untuk senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Pada saat itu
Dia merasa bahwa dirinya telah berhasil menjadi orang baik. Sehingga terkadang ketika dia melihat orang lain bermaksiat, maka terbersit dalam hati kecilnya bahwa dia tidak lebih baik daripada aku. Maka saat itu Allah tegur, Allah masukkan dia dalam maksiat, sehingga dia tersadar, menangis, dia bertobat kepada Allah bahwa sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan orang yang dia lihat. Di sini banyak sekali mantan rampok, mantan pembunuh, mantan begal. Makanya kemarin pas acara tabligh akbar, itu ada ratusan, mungkin lebih 1000 motor ya. Ada ribuan kendaraan yang parkir yang menghadiri acara tabligh akbar di tempat kita. Dulu di Kerawang, kalau ada tabligh akbar, Ang pasti briefing tim yang bertanggung jawab menjaga parkiran. Karena ini terkait dengan barang orang, hilang kita ganti. Di sini tidak ada yang namanya pengarahan dari Ang. Tidak ada briefing. Waler, pasukan kerahkan urus tuh parkiran. Tidak ada arahan, Bang nanti begini, kalau ini harus begini. Tidak. Kenapa? Mereka sudah terlatih. Bukan pengamanan. Satu rampoknya didinya kabeh. Ang, kenapa tidak di briefing yang menjaga parkir? Mereka mantan residivis semua. Jadi insya Allah aman. Orang mau maling datang ke parkiran, ngelihat, waduh ayah senior, terjadi. Betul kan? Di sini banyak sekali orang-orang yang baru hijrah, maka dari itu Ang berpesan, tetaplah kalian bergandeng tangan. Rangkul mereka yang mulai terpesona oleh bisikan-bisikan syaitan laknatullah, sehingga sesekali mereka kembali ke jalan yang dulu mereka lakukan, kembali kepada kemaksiatan yang dulu mereka lakukan. Jangan dibicarakan kepada rekan yang lain. Jangan diinformasikan kepada teman-teman yang lain sehingga kompak kalian membuli atau merendahkan orang tersebut. Jangan, ini bukan dakwah. Ketika kita melihat rekan kita, teman kita yang bersama belajar meniti jalan menuju Allah, kemudian mereka tergelincir, terjatuh dalam kemaksiatan yang dulu mereka lakukan. Datangi mereka dengan cinta, dengan kasih sayang, nasihati mereka dengan nasihat yang indah. Kembali sadarkan mereka kepada tujuannya, kepada niat awalnya. Kalau ada orang berhijrah kemudian maksiat, dibully, dibombardir, itu sudah tidak mau lagi belajar hidup benar. Ya, kita ini bukan manusia sempurna. Kita tidak pernah luput dari dosa.
emak-emak oke sama. Biasa bikin grup. Aya grup marawis, aya grup arisan, aya grup bagian ngomongkeun tatangga. Nah, mulai ngaji malam Jumat sadar. Ya Allah. Kalau sekarang saya ngomongin orang, besok di hari kebangkitan kata Angge lidah saya nanti panjang keluarin sama Allah disiksa. Stop tah ngomongin batur. Alhamdulillah Ang, sekarang masih sudah tidak lagi mau membicarakan keburukan orang lain. Ngan mun amprok salaki balik kasalaki ngomongkeun mitoha. Wah itu lebih parah ya maco. Jadi kembali bahwa tadi akan selalu ada pertarungan pada setiap sisi hati yang telah tersapa hidayah. Ada malaikat mulhim di hati kanan kita. Ada syaitan waswas di hati kiri kita yang senantiasa membisikkan kita untuk kembali ke jalan yang dimurkai Allah. Nah, bagi teman-teman, apabila kalian melakukan kesalahan, ya, jangan sampai kesalahan itu menjadi sebab terputusnya Anda dengan rahmat Allah, terputusnya harapmu kepada kasih sayang Allah. Salah, istighfar, sholat tobat, udah jalan lagi, jatuh lagi, maksiat lagi, bangun lagi, tobat. Tidak penting berapa kali Anda terjatuh, yang terpenting adalah jangan pernah lepas dari istighfar ketika Anda telah terjatuh. Jatuh bangkit lagi. Jangan sampai kemaksiatan itu justru lebih menjauhkanmu dengan Allah. Aya wae babu jelema diajar hijrah, apa gitu mau diuji ku Allah. Orang hijrah itu ujiannya berat Pak, tapi lebih berat lagi kalau tidak hijrah, siksaannya dahsyat. Sebelum hijrah ekonomi lancar, begitu hijrah ekonomi seret. Nah, nyalahkeun ka hijrah, aing gara-gara diajar agama ya usah jadi seset. Daya urusana. Tiada kalanya Allah menguji kita dengan ekonomi. Allah uji kita dengan istri. Allah uji kita dengan suami. Sok aya. Ya jamaah nu hayang ngaji ku pamajikanna ulaheun. Bisa diajarkeun nyandung. Ya. Aya pamajikanna daek ngaji ku salakina ulaheun. Puting teuing. Nah maka kalau kita berbicara para wali, wali teh mun ngobrolkeun seton teh lain ningali atau nunjuk ka barang nu teu katingali. Wali-wali Allah mah menyebutkan seton teh nunjuk ka perkara nu katingali. Naon sifat seton, gawena seton mah tugasna ngajauhkeun jelema jeung Allah. Di saat orang itu menginginkan kebaikan dalam hidupnya, dia belajar untuk menjadi manusia yang senantiasa berserah diri kepada Allah, menjadi manusia yang senantiasa tunduk kepada Allah, maka setan laknatullah tidak akan pernah diam. Dia akan terus berusaha membisikkan ke dalam dada kita manusia, dari golongan jin dan manusia. Tamun ngobrolkeun manusia melain kana dada ka dieu ka ceuli. Ya sia hijrah sok mali lagi ya.
kadang deh abok deh. Tak iya teh setan anu wujud. Mun urang diajar ngaji, kita belajar ngaji, mulai ya daek salat, mulai ya ngitungan zakat supaya dikeluarkan zakatna. Ku pamajikan di halangan, tak setan dan sabab sifat setan mah ngahalangan jelema jeung Allah. Apabila di suatu tempat terdapat kekasih Allah, terdapat orang yang ma'rifat, maka setan misi utamanya di situ adalah menjauhkan manusia dari para kekasih Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahayanya besar bila manusia itu sudah berada di bawah kendali para kekasih Allah. Hatinya sudah terikat dengan para kekasih Allah. Setan akan lebih susah menghasut mereka. Rasulullah mau ke masjid, di luar masjid ada setan. Setan, ngapain lo? Mau masuk ini, mau goda orang yang lagi sholat, tapi takut sama orang yang tidur. Setan mau goda orang yang lagi sholat, tapi takut sama orang yang lagi tidur. Kenapa setan tidak takut sama orang yang sholat? Justru setan itu kalau ada orang sholat, wah dia berbondong-bondong datang tuh. Datang kepikiran aja, set Allah Akbar, oh mantap, pas takbiratul ihram nama. Allah, setan datang, arek Allahu Akbar jadi Allahu Akbar, mulai ya, set, duh aing ingat kamantan deh, ya potongan ke kumaha ya nak, Gusti rek iraha aing kieu bae, hayo terus. Dina otak teh tidak takut setan kepada orang yang sholat, tapi kenapa dia mau goda orang yang sholat, takut sama orang yang tidur? Nusarena waliullah. Maka ketika kalian duduk dengan kekasih Allah, duduk dengan wali Allah, disertai dengan hati yang cinta, mahabbah kepada mereka, Allah selamatkan kalian pada waktu itu dari gangguan setan yang terkutuk. Baik ngagoda, aduh, aing makan ngobrol jeung Haji Boim. Umpama Haji Boim teh wali, ngan berbunga nasib. Jadi hese mana? Oh, cek Gusma malah mustahil Ji. Nah, apalagi hati kita terikat dengan hati kekasih Allah. Namamu ada dalam hati kekasih Allah. Pancaran nur ilahiyah yang lo ujamkan ke dalam hati wali Allah tersebut telah memancar ke dalam hatimu, maka setan akan sangat bersusah payah dalam menggodamu. Hese setan. Karena dia tahu konsekuensinya, maka cara utama itu menjauhkan manusia dari orang-orang yang dicintai Allah, orang yang sudah mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah. Macem-macem, aya nuku pamajikan, aya nuku dulah siarek naon ngaji didinya. Ayat ya asal rek ngaji muriang, bubar pengajian cager muriangna lala jobola nepi ka subuh. Nah makanya yuk emak-emak masya Allah pintar Gus, ibu-ibu di sini pintar. Ang kemarin mendapat informasi yang insya Allah dari orang yang bisa dipercaya.
bahwasanya ibu-ibu itu katanya saking gak maunya ketinggalan pengajian malam Jumat, ada yang datang habis maghrib, padahal ngaji jam 11. Ada yang jam 7 setengah 8 sudah datang. Datang asup ka ditutu ka jero sarare. Tak kan seri kan? Ya rumasa. Sare. Tanya. Atuh datang sarare rek naon? Kalau nunggu jam 8 jam 9 itu biasanya ngantuk. Udah tidur di rumah sudah, bangunnya gimana nanti pagi. Maka diakalan ku mama daripada sare terjadi ngaji mending mangkat nanti sore. Atuh santri karak ajan mama geus nongkrong di dinya tiluan. Terus maghrib dia datang, bok tidur. Nah, oke, di mana ang datang cenah harudang. Cek ang berarti ngaji Gus Ahmad mah teu dianggap eta. Nah ini cerdas. Jadi gitu Bu, ulah eleku seton. Seton licik, orang kudu leuwih licik. Ngan ngalicikan seton, ulang ngalicikan kolot. Komo ngalicikan salaki. Nah, kembali lagi kepada jadi temanya hijrah heula we ya. Dikala kita membulatkan tekad untuk kembali kepada Allah melalui bimbingan para guru bersama sahabat-sahabat yang kita cintai, kita belajar. Tantangan itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada ujian. Nah, perbaiki dirimu. Setelah itu ajak keluarga. Papagahan oge anak pamajikan, ulah urang bae sorangan. Jadi kalau kita sudah mendapat hidayah, upayakan juga agar anak istri kita sama mendapatkan hidayah. Kumpulkan anak pamajikan, neng gelis bager. Siang malam bapak bekerja untuk kalian. Siang malam bapak peras keringat banting tulang demi menghidupi kalian, demi menafkahi kalian, demi membahagiakan kalian. Panas terik matahari yang senantiasa membakar kulit ini tidak lagi aku hiraukan asal kalian bahagia. Tapi tolong nak, tolong istriku, rela kulitku terbakar hangus oleh teriknya matahari, tapi tolong jangan biarkan aku terbakar dengan api neraka dengan perilaku kalian, dengan terbukanya aurat kalian, dengan meninggalkannya sholat kalian. Nyawa ini aku taruhkan untuk kalian, wahai anak istriku. Jangan keringat, darah, nyawa bila perlu aku korbankan asal kalian bahagia. Tapi sekali lagi tolong jangan biarkan raga yang sudah lelah ini di dunia kembali merasakan derita di akhirat dengan aurat yang kalian pamerkan kepada lelaki yang bukan mahram kalian.
Itu ajarkan ke anak istri kita. Dan saya yakin, bahkan Ustadz pun di sini mungkin belum pernah ada yang bilang gitu kepada anak istrinya. Pernah Gus Ahmad? Belum pernah. Begitupun ibu sebagai istri. Ketika sekarang Allah takdirkan ibu duduk di majelis ini, ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Suamimu belum menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah. Kita lihat suami kita masih sering meninggalkan sholat. Kadangkala harta atau rizki yang dihasilkan dari perkara yang dimurkai Allah dinafkahkan kepada kita. Sampaikan kepada suami-suami ibu, wahai suamiku, apapun keadaanmu, ridho aku senantiasa berada di sampingmu. Bukan hanya sehatmu, bukan hanya kayamu, bukan hanya lapangmu, sakitmu, susahmu, sempitmu, insya Allah aku akan senantiasa berada di sampingmu. Walau harus kelaparan karena menjadi istrimu, walau susah, walau direndahkan orang karena menjadi istrimu, walau dikucilkan keluarga karena menjadi istrimu, demi Allah aku ridho wahai suamiku. Biarkan hati ini hancur dengan cibiran-cibiran manusia. Biarkan hati ini hancur dengan pahitnya kehidupan yang kita alami. Tapi tolong wahai suamiku, jangan hancurkan hati dan raga ini di akhirat kelak dengan nafkah haram yang kau berikan kepadaku. Tolong pastikan setiap rizki yang kau nafkahkan kepada kami adalah rizki yang halal, rizki yang diridhoi oleh Allah. Ayah mama ngomong gitu ke salaki. Malah pamajikan anu titah nginjem karentenir. Atuh Pak, hirup kieu bae susah jeung susah we. Gusti nu agung. Nempo batur mah mobilna geus ganti deui, motorna geus ganti deui, pamajikanna nambah. Oh emang yang salah gina, kenapa pamajikan? Bung ya. Imahna geus aralus, urang mah kieu bae. Sare digubuk. Ya. Beratapkan jerami, beralaskan tanah. Itu saya setting mah coba nginjem modal tak kasih batak. Tugan we atuh aya berkah ti Gusti Allah. Ini teh nyambung. Riba nyebutkan berkah. Eta Pak, Bu, ridho teu mun salaki asup neraka. Ridho teu amun kolot asup neraka. Ridho teu bapak ibu nu geus maot, emak ibu anu geus maot di alam barzah disiksa ku malaikat. Ridho teu. Maka Ang selalu bilang, bohong, dusta orang yang katanya sayang sama orang tua yang sudah meninggal, tapi masih mau dan senang dengan maksiat, senang mengumbar aurat, berani meninggalkan sholat. Dusta, dusta, dialah pendusta sesungguhnya. Orang yang betul tulus menyayangi orang tuanya, apalagi kedua orang tuanya sudah meninggal, begitu dia mau bermaksiat, ingat tiap dosa yang dia lakukan sampai kepada orang tuanya. Kita belum disiksa sekarang,
Maksiat kita masih merasa nikmat. Melakukan dosa kita masih merasa senang, tanpa ada konsekuensi yang langsung kita terima. Tapi sadarkah kita, saat kita meninggalkan sholat, orang tua kita di sono yang disiksa. Kita bermaksiat, orang tua kita yang menanggung siksa. Maka bila cintamu betul, tulus kepada kedua orang tuamu, awas, sing inget, sing eling, mundek bobogohan. Kalau mau bermaksiat, ingat, maksiatmu menjadi siksa atas kedua orang tuamu di alam kubur. Hati-hati. Maka sayangi orang tuamu dengan cara selalu berusaha menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Kemarin Gus nganter anak, bahkan sebelum itu pun Ang tuh bilang ke Mutia, ke Mulki, Putih sayang, Tia sayang, mondoknya yang betah ya, ngajinya yang rajin. Ayah sangat berharap kalian bisa menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran. Namanya anak, Pak. Siapa anak yang betah di pondok? Nggak ada. Anak yang betah di pondok itu, ya, kalau pacarnya masuk pondok, dia ngomondok. Iya pasti betah. Ayo kan santri jomblo kabeh. Saya bilang ke anak saya, wahai anak-anakku, tolong wujudkan cita-cita ayahmu. Dulu aku bercita-cita ingin menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran, tapi sampai detik ini tidak terlaksana. Kenapa? Dulu saya pengen mondok setelah lulus SD, tidak mau sekolah, saya maunya mondok menjadi penghafal Quran. Tapi apalah daya, di pondok itu bayar. Siapa yang membiayai saya? Sedang saya anak yatim, disertai dengan fakir. Akhirnya cita-cita itu kandas karena tidak ada biayanya untuk mondok. Maka wahai anakku, tolong teruskan cita-cita ayah. Jadilah kalian penghafal dan pengamal Al-Quran. Ayah, kenapa sih kok maksa banget kita supaya jadi penghafal Quran? Nah, sabda Rasulullah itu jelas. Sabda beliau itu sahih. 10 tiket untuk orang yang menghafal Quran. Ayah tidak memiliki jaminan masuk surga, nak. Dengan banyaknya pesantren yang ayah bangun, masjid yang ayah bangun, anak yatim yang ayah urus, itu semua tidak menjadi jaminan untukku selamat di alam akhirat. Bahkan setiap amal yang aku lakukan itu pun tidak menjamin keselamatanku di alam akhirat. Tolong teruskan cita-cita ayah. Bila kelak ayah ada di dalam neraka dan kalian menjadi penghafal, pengamal Al-Quran, sehingga kalian mendapat tiket 10 untuk keluarga kalian, angkat ayah dari neraka, nak. Demi Allah, saya tidak akan pernah sanggup di dalamnya. Kemarin
Firda Gus. Usianya baru 6 tahun, udah pondok lagi. Jadi anaknya pondok sudah, suruh belajar. Ya salah satu targetnya mereka menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran. Kenapa? Tadi Pak, ngandalkan nama sorangan mau ya Allah ya Karim, jajohanen kudu selamat di akhirat. Makanya kenapa Ang tuh sering bilang, kalau di antara kita yang hadir di sini, ada yang Allah takdirkan masuk neraka. Nih, orang yang lebih pantas di neraka daripada kalian. Tak ada di sini yang lebih pantas ditempatkan di neraka kecuali ini orang ini nih. Maka mudah-mudahan dengan anak-anak yang soleh mereka bisa mengangkat saya kelak. Tidak ada jaminan, Pak. Jangan merasa kita sudah banyak amal kemudian kerasa, wah asa pangaing na reka surga, merendahkan orang lain, mengucilkan orang yang bermaksiat, menyepelekan orang-orang yang mengemis. Belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Secara lahiriah, Ang duduk di sini, di depan kalian semua, memberikan nasihat, memberikan pituah. Sepintas terlihat aku yang paling hebat di sini. Sepintas seperti aku yang punya tiket untuk bisa membawa kalian ke dalam surga. Tidak. Tapi doa yang selalu panjatkan kepada Allah. Maka dari dulu Pak, Ang tuh selalu berdoa kepada Allah, ya Rob, sebesar apapun dosa yang dilakukan murid-muridku, sebanyak apapun maksiat yang dilakukan oleh jamaah-jamaah majlis Allah, ya Rob, tolong selamatkan mereka ya Allah, tolong selamatkan mereka. Jangan sampai ada di antara jamaah majlis Allah, jangan sampai ada di antara murid-muridku yang mengalami pahitnya siksa neraka. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Aku berbicara seperti ini bukan dalam urusan tawadu. Ini bukan tentang tawadu, tapi ini tentang rasa yang sedang aku rasakan dan mungkin selamanya aku rasa. Bahwa tidak ada yang lebih pantas di antara kita untuk merasakan siksanya api neraka kecuali saya. Ada banyak beberapa jamaah yang sudah meninggal. Mati-matian Ang tuh berjuang, berdoa, meminta kepada Allah atas keselamatan mereka. Asaku terido Gus, terido ningali orang-orang yang saat ini belajar bersama Ang, ngaji bersama Ang, kudus disiksa di akhirat. Terido ya Allah. Sing saralamat sadayana. Saya tidak mau melewatkan sepertiga malam tanpa mendoakan kalian. Jarang Ang ngedoakan keluarga, jarang. Nanti di alam mahsyar, setiap apa yang kita pikirkan, apa yang terbersit di hati dan pikiran kita, apa yang kita lakukan, semua akan diperlihatkan oleh Allah.
maka saksikanlah kelak di alam mahsyar betapa sayangnya aku pada kalian. Tidak mau melewatkan sepertiga malam tanpa mendoakan kalian. Walau dalam keadaan sakit menggigil, ya Allah ya Rob, selamatkan jamaah majlis Allah ya Rob. Selamatkan jamaah majlis Allah ya Rob. Demi Engkau ya Rob, Zat yang jiwaku berada dalam genggamanmu. Tidak ridho hati ini bila Engkau melihat ada orang-orang yang belajar bersamaku harus tersentuh api neraka. Demi Allah terido ya Rob. Tapi Engkaulah pemilik kewenangan, Engkau yang punya hak prerogatif. Maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati ini ya Rob, Engkau menjadi saksi betapa aku menyayangi mereka ya Rob. Selamatkan jamaah majlis Allah. Banyak di antara mereka yang repot di dunia. Banyak di antara mereka yang tersiksa oleh beratnya beban kehidupan di dunia ini ya Rob. Jangan kembali kau bebani mereka di alam akhirat ya Rob. Aku tahu di antara mereka banyak yang senang dengan maksiat. Masih ada yang senang melakukan dosa. Tapi tolong ya Rob, sebanyak apapun dosa mereka, aku menjadi saksi ampunanmu lebih luas daripada dosa semua manusia di muka bumi ini. Dan andai kau bolehkan aku menjadi pengganti mereka di neraka, ya Allah, biarkan aku yang di dalam neraka itu. Selamatkan jamaah majlis ini ya Rob. Karena tidak ada yang lebih pantas di antara aku dan jemaah majlis Allah untuk menanggung siksa kecuali diri ini ya Rob. Engkau maha tahu atas segala isi hatiku. Makanya ang sering bilang, sing istiqomah itu kuncinya. Ngaji sebulan sekali, 3 bulan sekali, kumaha aing nguruskeun siang kayak di akhirat. Teu boga hujah, sebut jemaah ngaji nage setahun sekali. Nu jauh minimal sebulan sekali ngaji kalian. Angkoanian amat narokeun diri keur kaselamatan jamaah. Teu nyaho aing teu ngarti. Ngomong ke ampel, aing mun ngobrol teh adil mah teh adil pel jeung jamaah teh. Aing narokeun sagalana jamaah. Aing keluarga aing kalaparan ge da gadang teu nyarahwan ieu teh. Malam aing keriweuh ge ye aya keneh bae nu minjem duit. Eta jamaah. Ang tulungan tuang ieu keur pabelit ieu hutang. Teu nyaho aing ge keur pabelit ieu mayaran material masjid. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Al-Fatihah. Kade ya, jaga sholat. Suatu ketika Syekh Abdurrahman dalam mimpinya didatangi oleh dua malaikat dan satu orang yang di antara kedua malaikat tersebut, orang itu mukanya, badannya semuanya hancur, rusak semuanya. Syekh Abdurrahman tidak mengenali orang ini, tapi malaikat membawa orang itu kepada Syekh Abdurrahman. Orang itu berkata, "Ya Syekh Abdurrahman, mun bahasa orang mah, Ustaz tulungan, tolong saya, tolong saya." Siapa ini? Saya fulan. Astagfirullahaladzim. Wah, iya kunon jadi kieu. Wah, dulu bapak itu dulu nggak pernah sholat. Kadang sholat banyak ninggalinya. Terus kenapa bapak bisa meninggal? Diceritakan, dia sedang naik motor dari Bekasina wilayah Cikarang Timur. Dia berangkat, kemudian di Totoang, naon si Totoang naon golet nu reka tempuran teh, Layapan. Di Layapan malam-malam tabrak mobil, meninggal. Itu diceritakan kronologinya kepada Syekh Abdurrahman Al-Karawangi. Tolong, Ustaz, tolong sampaikan kepada anak cucu Bapak supaya mereka sholat dan mendoakan Bapak. Syekh Abdurrahman belum tahu tuh kronologi meninggalnya seperti apa, tahu dari beliau langsung. Akhirnya Syekh Abdurrahman, singkat cerita, Syekh Abdurrahman bangun dari tidurnya, besoknya dia temuin istri beliau yang meninggal tersebut, didatangi dan diceritakan. Istrinya kaget, loh kok Ustaz tahu kronologi meninggalnya sedetail itu, kok tahu? Saya bermimpi suami ibu datang disertai dengan dua malaikat yang telah menyiksanya. Saya tidak mengenali wajahnya karena setiap organ tubuh luarnya itu hancur berantakan. Bu, tolong sampaikan ke anak cucunya, suruh mereka sholat.
doakan orang tuanya. Istrinya nangis. Yang Ustaz. Dan sepertinya mantan istrinya sekarang hadir ngaji di sini. Eta injuna tuh daek ibadah, anakna sarua bae. Oh jang Ustaz nyaho. Nya di ditu dicaritakeun kos kitu geus. Sedekat apapun orang itu, sekalipun ada ikatan keluarga dengan Syekh Abdul Rahman, tapi waktu itu Syekh Abdul Rahman tidak bisa menyelamatkan dia. Kenapa? Sholatnya nggak ada. Makanya Syekh Abdul Rahman itu berkata kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, awas, jangan tinggalin sholat. Berdosa kalian, bermaksiat kalian, insya Allah ayo kita bareng-bareng menuju Allah. Aku masih bisa usahakan kalian, tapi kalau kalian meninggalkan sholat, mohon maaf, sekalian kau adikku, sekalipun kau keluargaku, aku tidak mempunyai kuasa untuk mendoakanmu kepada Allah atas keselamatanmu. Dari kisah ini kita belajar bahwa sekalipun kekasih Allah, keluarganya, kalau ninggalkan sholat mah Pak geus riweuh hese diangkat hese ditulungan. Maka pesenang untuk jamaah, sesibuk apapun kalian bekerja, ya selelah apapun kalian setelah beraktivitas, awas jangan tinggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.